Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosalina Putri dan teman saya Rosi Warenti Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu yaitu Bapak Haji Muizuddin, SAG MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama ada latar belakang. Filsafat seringkali disebut oleh sejumlah pakar sebagai induk semang dari ilmu-ilmu. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat dan lebih memadai. Filsafat telah mengantarkan pada sebuah fenomena menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh mekar bercabang secara subur sebagai sebuah fenomena kemanusiaan. Masing-masing cabang pada tahap selanjutnya melepaskan diri dari batang filsafatnya, berkembang mandiri dan masing-masing mengikuti metodologinya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada pengertian pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jadi, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan, suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode-metode tertentu, induksi dan deduksi. Selanjutnya, pengertian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episem dan logos. Episem diartikan sebagai pengetahuan dan logos diartikan sebagai pikiran. Maka secara bahasa dapat diartikan sebagai pengetahuan yang benar. Epistemologi atau teori pengetahuan dalam pengertian yang luas merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat, epistemologi mempelajari dan mencoba menentukan hakikat pengetahuan. Maka jika kita pahami lebih luas bahwa epistemologi berbicara tentang asal mula pengetahuan, sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, nilai validitas dan kebenaran pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan dari epistemologi. Yang pertama, menganalisis suatu hal untuk memperoleh ilmu. Yang kedua, menggambarkan ciri-ciri tertentu dunia secara akurat. Yang ketiga, mengkategorikan isi pemikiran manusia. Yang keempat, menentukan jenis mental apa yang ada di dalam manusia. Alasan epistemologi harus dipelajari menurut Pranakarta 1987. Berikut adalah alasan mengapa epistemologi harus dipelajari. Yang pertama, adanya pertimbangan strategi suatu ilmu. Alasan mengapa epistemologi harus dipelajari yaitu adanya pertimbangan strategis. Pasalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi unsur dominan dalam era sekarang ini. Yang kedua, berkaitan dengan ontologos dan aksiologis. Pentingnya epistemologi adalah karena asumsi ilmu pengetahuannya berkaitan dengan asumsi ontologis, hakikat realita, dan aksiologis nilai dan prinsip dalam kehidupan yang biasanya tersembunyi. Selanjutnya, membantu manusia dalam memahami berbagai bentuk pengetahuan. Alasan lain mengapa epistemologi harus dipelajari adalah karena epistemologi membantu manusia memahami berbagai bentuk pengetahuan, kekuatan, serta keterbatasannya. Berdasarkan pertimbangan edukatif dan pendidikan, epistemologi juga berperan dalam membantu membentuk pemahaman yang lebih holistik dalam menghadapi kehidupan dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kesimpulannya, epistemologi atau teori pengetahuan dalam pengertian yang luas merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sebagai cabang filsafat, epistemologi mempelajari dan mencoba menentukan hakikat pengetahuan. Maka jika kita pahami lebih luas bahwa epistemologi berbicara tentang asal mula pengetahuan, sumber pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, dan validitas dan kebenaran pengetahuan. Alasan epistemologi harus dipelajari yang pertama,
adanya pertimbangan strategis suatu ilmu, yang kedua berkaitan dengan ontologis dan aksiologis, yang ketiga pengetahuan manusia memahami berbagai bentuk pengetahuannya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.